aksi tanggal 25 Agustus 2025, yang mana seperti yang gue bilang ke teman-teman, banyak kejanggalan dalam aksi tersebut karena satu dan hal lainnya. Pertama yang bisa kita lihat adalah ini sangat fabricated sekali di TikTok atau di platform media sosial lain. Satu narasi didengungkan oleh akun ternakan atau akun kosongan atau akun telur dengan narasi yang sama seperti ini, kode dari Prabowo lah, strategi dan taktik Prabowo, seakan-akan antara eksekutif dan legislatif itu berada di pihak yang berlawanan, yang mana sebenarnya kita tahu itu sama aja tuh ya, pemerintah juga. Nah, kedua, banyak poster-poster dan video-video AI yang menyebar di masyarakat, dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan spirit dan semangat yang selama ini ada di setiap aksi di 1 tahun terakhir. Ketiga, yang paling janggal dan yang paling bikin aneh adalah aksi-aksi ini diprovokasi dan diinisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat-sangat pro pemerintahan, dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang yang berseberangan dengan mereka. Ya, kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri nih. Ini akun-akun pro Prabowo nih, gitu kan, pro pemerintah nih, tapi melakukan hal seperti ini. Hanya banyak pihak yang berhati-hati pada aksi ini, termasuk bareng warga, beberapa organisasi limpak lain, koalisi masyarakat sipil, beberapa orang yang gue kenal yang emang mengkoordinir dengan baik selama ini. Itu semua memilih untuk menarik diri atau tidak mengajak orang-orang untuk turun tanggal 25 Agustus. Tapi ya gimana, orang gak turun, DPR-nya juga bodoh sih, dan emang banyak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan dilakukan. Terlebih lagi kita tahu penghasilan mereka gak kurang gitu loh. Kenapa masih saja isu ini berputar di hal-hal seperti ini sementara masyarakat lagi susah. Termasuk gue sendiri, gue tidak melakukan seruan atau ajakan untuk aksi, dan itu jarang sekali gue lakukan. Kenapa demikian? Karena selama aksi gue sudah melihat banyak sekali kejadian, dan gue merasa kayak ya itu pada akhirnya balik lagi ke pilihan pribadi masing-masing ya. Dan gue pikir ya sudah, yang penting gue datang dan gue ngelihat, gue mapping, dan gue pelajari benar situasinya seperti apa gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut aksi tanggal 25 Agustus. Gue sekali lagi minta maaf untuk teman-teman yang ketemu gue di tanggal segitu. Gue minta foto nggak usah disebarin atau nggak usah ditunjukin gue ada di situ, karena ada kebutuhan yang harus gue lakukan di situ, termasuk mapping tadi ya. Dan benar aja di aksi tanggal 25 Agustus itu berbeda dengan aksi yang lain. Nggak ada itu titik medis, nggak ada itu titik konsumsi, logistik, dan segala macam. Semuanya scattered. Jam 12 sudah ada water cannon yang ditembakkan. Udah mulai banyak masa-masa yang kita nggak tahu dari mana, dan terjadilah banyak kerusuhan. Tapi satu yang perlu dicatat dan diingat, nggak semua peserta aksi di situ adalah orang bayaran atau orang suruhan. Dan gue meyakini dari apa yang gue survei dan gue tanyakan di situ, banyak yang memang benar-benar datang karena kemarahannya kepada anggota dewan kita yang seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Dan yang terjadi malah banyak yang ditangkap kan para peserta aksi yang ada di bawah umur gitu. Nah, masalahnya mulai terlihat setelah apa yang terjadi di siang tanggal 25 Agustus teman-teman. Ini seperti yang kita tebak dari awal ya. Setelah aksi mulai, itu muncul banyak akun-akun ternakan dan bahkan influencer juga gitu ya, yang menarasikan satu kalimat yang sama. Ini kemana orang-orang yang aksi kemarin? Wah, mahasiswa nggak turun ya, duitnya nggak cair dan lain sebagainya, dan menyerang orang-orang yang spesifik gitu loh. Bisa kayak Regen itu masih jadi korban serangan sampai sekarang, Baskara, Budi di Twitter, akun bareng warga dan lain sebagainya, semuanya tuh menggeruduk dengan narasi yang sama. Wah, nggak turun bla bla. Apakah gue kena? Ya, gue juga kena. Tapi bedanya adalah kita one step ahead daripada mereka gitu. Once mereka keluarin narasi itu, akhirnya kita keluarin foto gue di situ dan selesai di situ. Akhirnya yang menyerang itu pada tutup akun semua, takut terdeteksi dari mana. Kita coba trace satu-satu, mereka udah hilang semua, dan dari situ serangan seperti itu mereda. Tapi di sini kan ada question mark besar ya. Siapa sih sebenarnya? Kalaupun dari inside jobnya pemerintah, siapa yang menginisiasi? Dan itu harus jadi pertanyaan paling besar. Tapi buru-buru ini kelar, buru-buru ini selesai, karena kita tahu kondisi yang tidak kondusif itu akan merugikan semua pihak kan. Orang mau bekerja, orang mau berdagang, orang mau melakukan aktivitas masing-masing. Ya tidak ada orang yang nyaman dan akan bahagia ketika negara ini rusuh, nggak ada. Makanya kalau ngomong soal kerusuhan atau keributan, jangan disalahkan masyarakat terus. Pemerintah jangan buat api, supaya jangan buat trigger, jangan buat kita panas, yang buat kita marah dengan kebijakan-kebijakan yang aneh, dengan ucapan-ucapan yang aneh, dengan tindakan yang aneh, dengan prioritas yang aneh juga gitu. Jadi jangan terus-terusan blaming masyarakatnya, sekali-kali evaluasi lah gitu loh, maksud gue. Ada nggak apa-apa memperbaiki sesuatu yang emang sudah nggak baik, itu nggak apa-apa gitu loh. Itu yang membuat banyak orang bingung gitu.
Ternyata belum selesai satu masalah ini, 1 hari sebelum kejadian demo keluar lagi ucapan anggota DPR Ahmad Syaroni ya, yang sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat itu tolol untuk mengatakan pembubaran DPR. Kayak nggak cukup dia bilang masyarakat tolol, dia bilang peserta demo yang anarkis itu brengsek walaupun di bawah umur gitu. Tolol dan brengsek, 2 kata dari seorang anggota dewan kepada rakyatnya gitu. Tolol dan brengsek. Yang mana dia nggak akan pernah jadi anggota dewan tanpa suara dari rakyatnya gitu. Dan orang ini kan track recordnya sangat songong, pongah, dan congkak gitu, karena dia ngerasa punya duit, karena dia ngerasa punya power, karena dia ngerasa punya pasukan, punya jabatan, punya koneksi kan. Jadi selama ini kalau ada yang mengkritik, dia trolling balik, dia serang balik, dia olok-olok dan lain sebagainya, mau kayak gimana pun, dan bahkan dia segitu bangganya bisa membicarakan orang-orang gitu kan. Dan selama ini banyak yang takut, banyak yang bungkam, banyak yang terganggu, tapi yang nggak bisa apa-apa, dan orang ini makin menikmati kedikdayaannya gitu. Termasuk saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Yo, satu pasnya, satu panglima TNI ini kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, 2 hal yang berbeda itu Pak? Ya jelas. Oke. Ikut rusuh. Ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti kalau orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong? Karena dia bukan perusuh. Kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pasnya, satu panglima TNI ini kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, Nggak, apa yang bisa Anda jelaskan sini? ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Apa utamamu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, satu pasnya, satu panglima TNI ini kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan cuma saya. Anyway, itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apakah ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak. Tapi nanti dulu sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kehidupan saya soal data analitik dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University. Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi. Dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ada Ainus berani beri saya laptop sekarang. Oke. Nanti saya akan minta laptop. Silakan dilanjutkan. Nah, lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSINT untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSINT itu algoritma. open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa?
Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus, sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya. Akun-akunnya, simple kok. Dan jawabannya adalah? I don't know, silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok, Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya enggak bilang apakah mereka benar-benar di dalamnya atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, Nggak, apa yang Anda mau sampaikan di situ? ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun apa? Ada nama akunnya bisa disebut? ada nama Afiliasi nama akunnya Jadi mungkin. ditantang sama Mas Budiman. nama akun mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Nggak, Hashtag sebutin aja, bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, Iya. tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Khalid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial. Misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not a rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Jadi termasuk dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang oh itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Kan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Betul. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal. Seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Oke. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Oke. Ada ini juga bisa. Baik. Sebentar, saya Istri saya juga perlu bisa. diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman. Tadi disebutkan apa tadi Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba Mas Aiman? apa bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Apa anggota mana lu? Kapolri, ikut rusuh Kapolri. Ikut rusuh di Palembang. Yo, sampai sana. Sampai Panglima TNI ini kau. Bagus kau. Kau lepas, kau pulang. Pulang sana. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? Ada. Oke. Semua orang dengar Pak. Dengar nggak? Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Perusuh. Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Ah. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Kapolri, ikut rusuh Kapolri. Ikut rusuh. Kapolri. Di Palembang. Ya. Yo, sampai sana. Ya, oke. Sampai Panglima TNI Oke. ini kau. Baik. Kau lepas, kau pulang. Ikut rusuh Nah. kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh.
Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh. Ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena Tapi memang dia bertugas berjalan di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas white apa namanya? White cop. Oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Oke. Lah dia tidak melawan kok. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Ya. Saya sepakat. Tapi karena dia masih tidak terlalu melawan, sumir. dia Masih mengeluarkan terlalu sumir untuk menyimpulkan dari sini, saya kartu sepakat. tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan Secara logika mungkin. Sederhana. Baik, tapi itu oke baik. Ini tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan. Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu.